Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Batam, Ibu Haja Irma Suryani SAG MPD, dan yang saya hormati sahabat saya Bapak Idris, aku mewakili dari Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Batam, dan saya hormati pengawas kita Pak Raja Barudin, Ketua Panitia, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada narasumber kita Ibu Natia Rahab dan Pak Sahril yang kemarin juga ketemu di Min 2. Ya, mudah-mudahan terus berkarya dan paling tidak bisa meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya tentu mohon maaf agak terlambat dan juga harus buru-buru karena hari ini ada kegiatan di jam 9 ini sebenarnya. Tadi saya ada telepon Kabak Kesra, Pak Wali Kota sudah mulai meluncur di Swissbel. Itu ada pertemuan IPMB, Ikatan Pendeta Menetap Batam. Nah, biasanya saya suruh kasih ceramah pencerahan kepada pendeta. Jadi Kementerian Agama ini kan bukan kementerian satu agama, kementerian semua agama, kan gitu ya. Nah itulah, jadi kalau jadi kepala kantor ya harus begitu. Walaupun notabene kita seorang mubalik, kita seorang ustadz, ya harus mampu beradaptasi. Bapak Ibu sekalian, pertama saya sampaikan terima kasih juga atas kesempatan ini, dan juga pada Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakan kegiatan PKB ini. Mudah-mudahan kegiatan ini Bapak Ibu kegiatan yang memang memberikan nuansa baru. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan baru yang terjadi di kita. Guru madrasah jangan ketinggalan. Ya, ada 3 hal yang paling penting hari ini. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi, yang ketiga adalah karakter. Dibangun dari 3 hal ini, Bapak Ibu sekalian. Dari literasi, maka penggeraknya adalah dari kita. Jadi tidak boleh guru itu mengajar tetap secara otodidak. Seperti dulu dia pernah mendapatkan dari gurunya, itu juga yang dilaksanakan hari ini, tidak bisa. Karena pembelajaran kita, Bapak Ibu, itu terus berkembang. Berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Maka tidak ada lagi guru madrasah yang gagap teknologi. Harus bisa mengaplikasikan. Kemarin saya dengan Bu Wagub itu meresmikan perpustakaan digital Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Kalau tidak salah saya itu di dalam satu aplikasi itu ada lebih dari 5.000 buku. Bahkan ada yang sampai 15.000 buku, satu aplikasi. Itu dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi Bapak Ibu, di aplikasi HP kita harus mencari ada aplikasi Perpustakaan Nasional. Jangan aplikasi Gojek sama Shopee, yang ada. Itu kadang muncul pula notifikasinya horor berarti Shopee, gitu ya. Tengah orang ramai, memalukan nih. Ketahuan sering belanja itu. Iya kan? Notifikasinya horor, kalau saya bilang horor gitu. Tiba-tiba Shopee gitu. Itu aja yang ada. COD gitu ya. Nah,
Nanti sibuk ngisi GoPay gitu ya. Saya tahu kan anak saya sering minta, ya transfer ya mau GoPay. Paham lah kita kan gitu. Kita nggak punya Pak Bu. Nah Bapak Ibu sekalian, maka peningkatan kualitas dari masing-masing kita harus kita yang menentukan diri kita. Karena begitu kita bicara literasi dan numerasi, itu kita termasuk bicara tentang bagaimana AKM. Nah, ini AKM udah mulai ya gitu ya, udah dilaksanakan Bu Narti ya. Simulasi. Nah, simulasi baru ya. Ke depan tidak simulasi lagi barangkali, AKM sudah diterapkan. Nah, Bapak Ibu kalau tidak punya literasi dan menguasai namanya numerasi, Bapak Ibu tidak akan paham bagaimana AKM itu dilaksanakan, yang pada akhirnya itu semua bingkainya membangun karakter anak didik. Wah, ini mengalahkan narasumber nasional saya nanti kalau bicara ini. Kan gitu ya. Nah, itu ini subhanallah luar biasa Bapak sekalian. Nah, maka membangun karakter siswa itu mulai dari pembiasaan. Pembiasaan itulah yang dimaksud dengan merdeka belajar. Loh, Bu, Bapak. Jadi hari ini tidak hanya sekedar teori. Teori itu adalah bagaimana bisa diaplikasikan oleh anak-anak kita, sekaligus itu menjadi bentuk karakter dalam kehidupannya. Ya itulah yang namanya merdeka belajar. Nah, saya bilang insya Allah saya mungkin pertengahan bulan ini saya mau ke Jakarta. Saya mau bawa tim saya untuk melihat sekolah Cikal di Jakarta itu yang diasuh oleh anaknya Khoris Shihab, Najla Shihab itu. Oh, sekolah paling mahal. Itu sekolah anak para artis, masuknya 300 juta. Oh iya. Ya bagi Pangeran Raffi Ahmad sampai kemana duit 300 juta itu? Kecil lah. Ya kan? Nah, saya atau kita tidak bikin sekolah semahal itu. Yang kita adopsi adalah sistemnya, jangan harganya. Harga itu ngikutin. Ya, sistemnya kok bisa gitu loh. Itu yang harus kita adopsi Bapak Ibu sekalian. Ya, bersama tim nanti insya Allah sana kebetulan saya mau bangun sekolah. Tapi sekolah negeri itu susah dapatnya ya Bu. Diusul-usulkan terus nggak turun-turun. Nah, ada orang ngasih tanah 1,7 hektar. Dia siap bangunkan gedung, saya kelola. Oh siap, saya bilang. Semua fasilitas dia bangunkan. Nah, termasuk kami tim berangkat ke Jakarta ini dibiayai semua, mulai dari hotel, tiket, mobil di sana, plus uang saku. Wah, ini enak itu. Ya, weh. Enak lah. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, konsep-konsep yang diajarkan hari ini, yang terus disosialisasikan dalam bentuk perubahan-perubahan pendidikan, kita harus mampu beradaptasi di dalamnya. Maka salah satunya karakter yang harus kita bangun dari sejak dini adalah karakter keagamaan. Maka masuk kita sedikit, saya ingin mengulas tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu Bapak Ibu bukan moderasi agama. Kalau agama nggak bisa dirubah, Al-Quran nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, hadis tidak akan ada lagi. Cukup itu sudah. Itu doktrin, itu dogma. Bukan itu yang dimoderasi. Tetapi yang dimoderasi adalah orang-orang beragama. Kita ini yang beragama Islam harus berpikiran moderat. Kalau berpikiran tidak moderat, maka kita akan pernah maju. Ya, tidak akan pernah maju. Maka pemikiran kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita harus berpikiran maju, berpikiran moderat. Agama jadikan itu landasan untuk maju, bukan jadikan landasan untuk menghambat perjuangan, menghambat pergerakan kita. Jadi salah Bapak Ibu ketika orang berpikir agama itu menjadi penghambat untuk dia maju, salah. Tapi bagaimana menyatukan antara agama dalam kemajuan pendidikan kita, kemajuan kreativitas anak-anak kita, sehingga sampai dia tua, ya,
bekerja di bidang apapun dia, kemampuan apapun yang dia miliki, tapi tetap agama sebagai landasan vertikalnya, itu loh. Ya Bapak Ibu, tetap sebagai landasan vertikalnya adalah agama. Dikemas dia menjadi orang yang punya keyakinan yang kuat dan pemikiran maju. Sekarang dibuka beasiswa anak-anak kita nih. Bapak Ibu mau kuliah ke Jerman, hafiz Quran, silakan di beasiswa, kasih beasiswa. Mau kuliah ke Inggris, anak hafiz Quran, dikasih beasiswa. Mau kuliah di fakultas kedokteran, teknik di UI, di UIN, itu dikasih beasiswa, Bapak Ibu. Oh iya, artinya apa? Ketika orang hafiz Quran itu, Bapak Ibu, hafiz Quran jadi dokter itu beda. Paling tidak. Kalau orang agama itu, dia kalau meriksa itu pakai awal bismillah dulu. Coba tuh, ya. Sama seperti anak kita belajar minum, Bapak Ibu. Dari kecil dia belajar minum, mulai kita ajarkan, biasa kita pegang, dia megang sendiri. Diajarkan anak bismillah, mulai meminum, satu teguk, alhamdulillah. Dia angkat lagi bismillah lagi, dia telan, alhamdulillah. Kan gitu. Kalau kita kan enggak bismillah di awal sampai akhir, enggak ada lagi bismillah, tak berapa teguk hantam saja. Dan itu terakhir lupa pula alhamdulillah. Makanya keselak. Selak batuk-batuk lah. Karena ikut setan dalamnya minum. Nah, maka pemikiran anak kita harus mampu, ya, kita ajarkan kepada mereka tentang moderasi beragama. Itu adalah pemikiran maju. Agama Islam bukan agama penghambat untuk orang maju, justru bisa membuat orang lebih maju. Yang perlu dia pertahankan bagi bangsa dan negara kita ini, negara Indonesia, bukan negara agama, tapi bukan juga negara sekuler, tapi negara yang berideologi Pancasila. Pancasila itu sudah syar'i, Bapak Ibu. Tak usah dibenturkan lagi dengan Al-Quran, tidak usah dibenturkan lagi dengan Islam. Itu sudah syar'i. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Apa mau dibenturkan? Oh, Pancasila tidak syar'i. Tunjukkan kepada saya mana yang tidak syar'inya, mana tidak ajaran Islamnya. Itu hanya orang-orang ingin menghancurkan kita dan generasi kita. Luar biasa kan? Dibingkai kita, dibungkus undang-undang kita dengan undang-undang dasar sebagai konstitusi tertinggi kita. Umat Islam diberi porsi besar, semua diatur. Umat Islam itu perkawinan diatur, betul Bu? Saya tak bisa bayangkan kalau perkawinan kita tak punya undang-undang, apa yang akan jadi? Ya, Pak Salman dia pegang mazhabnya Daud Az-Zuhiri, cara menghitung Pangkihuma atau balakum minan nisa masna wasulasa waruba. Daud Az-Zuhiri menghitungnya masna itu 22 berapa? 4. 3 berapa? 6. 4 berapa? 8. Tambahkan berapa? Hah? 12 apa berapa? 18. Bini Salman bisa 18. Ya kalau kuat mana cuma telap dia tuh. Iya kan? Tapi dibuat satu undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 1974, khusus bagi umat Islam. Ada lembaganya apa? KUA. Mengatur bagaimana keluarga di dalam Indonesia, keluarga Muslim di negara Indonesia ini. Kalau itu berkelahi nanti, saya pakai mazhab Syafi'i, istri saya pakai mazhab Malik. Di rumah kan gitu ya. Oh, kata istri saya betul. Nah, cara nikahnya juga beda itu. Mazhab banyak, semua diikuti boleh. Tapi apa? Membuat tidak boleh mazhab semua diikuti karena ada bingkai aturan yang disebut dengan undang-undang. Nah, kan umat Islam tuh. Jadi mana yang mau kita benturkan? Jadi tidak benar Bapak Ibu. Ya, apalagi undang-undang zakat, kewajiban zakat sebagai rukun Islam ketiga.
punya undang-undang. Jangankan zakat, amalan sunat saja wakaf punya undang-undang. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dibuat undang-undang. Nah, sekarang ada undang-undang halal. Bahkan satu direktorat di Kementerian Agama ada namanya BPJPH, Badan Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Halal. Satu direktorat, Pak. Untuk apa? Melindungi umat Islam supaya yang dikonsumsi itu halal. Itu loh. Jadi kita ini harus berbangga jadi umat Islam Indonesia. Nah, dianjurkan lagi ada namanya, dulu kan ribut, ada yang menyebutkan Islam Nusantara. Apalagi Islam ini kan gitu. Bapak Ibu, itu Islam di Nusantara yang punya kultur sendiri. Kultur apa? Kalau di Indonesia, kultur pakaian ibadah kita itu sarungan. Betul. Kalau jubah itu bukan kultur bangsa kita, itu pakaian orang Arab. Kadang rasa kita hebat betul pakai jubah tuh, padahal tukang bangunan di Arab tuh pakai jubah. Super taksi pakai jubah, super bis pakai jubah, tukang angkat batu pakai jubah, bengkel pun pakai jubah. Coba datang ke Arab sana, ya Pak Amir ya? Itu kultur budaya, gitu loh. Nah, kita Indonesia tegak berdiri dengan budaya dan kultur kita itu kultur Muslim, kultur Islam. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan yang menyerahkan ke Soekarno itu adalah kerajaan Muslim semua, Bapak Ibu. Mayoritas, ya, mulai dari Riau, Sri Indrapura, ya diserahkan, di Aceh nyerahkan, agar kita ini nyatu. Di Riau Lingga ada Raja Ali Haji, ada Sultan Abdul Rahman, menyerahkan semua. Di Kalimantan ada Qadariyah, kerajaan Qadariyah. Di Ternate ada Sultan Babullah. Semua itu menyerahkan kepada satu komando bangsa ini. Tidak mau membiarkan jadi kerajaan-kerajaan kecil di berbagai provinsi. Maka kita satu, muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Oke Bu, nggak paham gitu tuh. Ya Bu ya, nah, udah jangan lama-lama. Saya kira itu aja, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, kalau lama lain ceritain nanti, ceramah saya kan. Jadi suruh orang ngomong gini ceramah yang modelnya begini Bapak Ibu. Ya itulah kulitnya dari moderasi itu. Bapak Ibu sekalian harus berpikiran moderat. Nah, saya ini termasuk didikan dari pesantren salafiyah yang ortodok, yang tradisional. Ketika kuliah pernah diusir dosen saya dari ruangan. Tuh. Karena saya tidak menerima pendapatnya. Waktu itu pelajaran Munakahat, saya masih ingat, diajar Ibu Asma Salut. Diusir saya dari ruangan. Karena saya bantah habis-habisan itu. Sampai dia bilang terakhir, yang ngajar sekarang saya atau kamu yang ngajar? Ya Ibu ngajar saya, keluar kamu dari ruangan. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata memang pendapat ini kan banyak. Kenapa harus saya memaksakan diri dengan pendapat saya? Masuk semester 2, semester 3 mulai terbuka lah wawasan tuh. Masuk S2, terbuka sedikit. Selesai S3, terbuka betul lah ya. Ternyata luas Bapak Ibu. Luar biasa keluasan ilmu pengetahuan. Tinggal kita bagaimana menggalinya. Habis usia kita, habis waktu kita, habis umur kita, tak akan cukup waktu kita untuk menggali ilmu pengetahuan yang begitu luas. Tapi profesi apa yang kita tekuni hari ini, saat ini, jadikanlah profesi itu yang harus mampu memberikan perubahan pada kehidupan kita, kepada orang-orang terdekat kita. Apalagi sebagai seorang guru, harus mampu beri perubahan kepada anak-anak didik kita, terutama dalam peningkatan kehidupannya beragama dan pengamalan agama tentunya. Terima kasih dan mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program pengembangan profesian berkelanjutan, nah min 2 min 1 Batam secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah jadi ibadah, kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan
Lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia.